Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kalau kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang besar, amat sangat besar, dan tidak dapat kami jangkau oleh pikiran kami yang terbatas ini. Dan tidak kami dapat mengerti juga Tuhan, karena Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau yang mengatasi langit di atas segala langit. Dan Engkau Tuhan memberikan anugerah kepada kami sehingga kami boleh mengenal Engkau Tuhan. Engkau tarik kami Tuhan untuk lebih dekat kepadamu di masa-masa terakhir ini Tuhan. Buka mata kami Tuhan untuk kami boleh melihat tangan-Mu yang Engkau beritahukan kepada kami bahwa semua yang boleh terjadi dalam hidup kami mau berkata bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang baik. Engkau baik Tuhan dalam segala hal. Engkau baik Tuhan dan amat sangat baik. Dan buat kami melihat tangan-Mu menyertai kami. Engkau merancangkan jauh lebih besar dari apa yang dapat kami pikirkan dan usahakan. Terima kasih Bapa, permuliakanlah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya mau share sedikit tentang how great is our God. Kita semua tahu, kita sering nyanyi bahwa betapa besar, amat sangat besar Tuhan yang kita kenal, yang di dalam nama Tuhan Yesus. Dia satu-satunya Tuhan yang bangkit dari kematian, dan itu terbukti. Dan kita mau senantiasa berkata bahwa Tuhan Engkau itu maha besar, karena Tuhan tahu apa yang kita mau katakan. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Bahkan Tuhan tahu kata-kata kita, perbedaan kata-kata kita. Seringkali kita begini, seringkali di dalam hati kita nih mau ngomong apa, tapi tiba-tiba berubah gitu tuh. Yang keluar dari mulut kita kadang-kadang berubah gitu. Tapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam mulut kita, apa yang ada dalam hati kita. Nah, kalau kita lihat banyak orang itu pada waktu Tuhan Yesus masih hidup, Tuhan seperti Nikodemus. Nikodemus datang kepada Tuhan. Tuhan tahu kebutuhan Nikodemus. Tuhan mengatakan yang tepat bahwa dia harus dilahirkan kembali. Nikodemus mewakili kita semua bahwa kita harus dilahirkan kembali untuk dapat melihat kerajaan Allah. Nah, itu Tuhan, tepat yang Tuhan kasih tahu. Kemudian Tuhan juga bertemu dengan wanita Samaria. Tuhan mengatakan tentang berita air kehidupan. Dari dalam hatimu, kalau kamu percaya, kamu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya, Roh Kudus yang diperlukan. Ya. Tuhan juga memanggil kita semua sebelum kita belum mengenal Tuhan. Sebelum kita belum mengenal Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk kita ikut Tuhan. Mari ikut aku gitu ya. Saya selalu ingat ketika saya bertobat, saya suka lagu ku jawab ya ya ya, ku jawab ya 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 gitu ya. Dengar dia panggil nama saya waktu itu cuma sekedar sekolah di pelajaran agama. Saya mengerti tapi saya belum pernah yang ngalamin dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Nah, saya waktu dengar lagu itu saya ngeh. Ya, Tuhan tuh memanggil saya, dan di situ saya ngeh bahwa saya ini butuh juru selamat gitu ya. Nah, terus pada waktu orang kita mulai mau mengikuti Yesus gitu ya. Ketika mulai mau mengikuti Yesus berkata, kebutuhan daripada orang yang mau ikut Yesus adalah pikul salib. Pikul salib. Salib apa? Kirainnya tuh salib tuh kesusahan kita. Padahal salib yang Tuhan Yesus mau ketika kita mengaku menjadi orang percaya, ada sesuatu tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang harus kita pikul. Kita harus sangkali diri kita. Pada orang yang datang kepada Tuhan Yesus, mau ikut Tuhan kemana saja Tuhan mau gitu. Saya ikut. Tapi Tuhan berkata, ada harga yang harus dibayar.
Sekarang kita pikir, kalau kita mau jadi orang percaya yang sungguh-sungguh, ada harga yang harus dibayar. Seberapa besar harga itu tergantung saudara. Seberapa saudara mau bayar. Ada harga yang harus dibayar. Memang kita diselamatkan dengan cuma-cuma, dengan gratis. Tuhan Yesus yang sudah bayar. Tapi untuk mengikuti Tuhan sampai kapan ada harga yang harus dibayar. Nah, sukanya juga kita berlambat-lambat. Saya juga termasuk orang yang bukan orang yang seperti saya dulu waktu ikut Tuhan, bukan orang yang seperti wanita yang sakit pendarahan, ngejar Tuhan kemana saja. Saya ngaku, saya bukan tipe orang seperti itu. Tetapi saya tertemplak sama Tuhan waktu berkata begini. Waktu orang mau datang kepada Tuhan tapi lambat-lambat tuh ragu-ragu. Pertimbangannya banyak. Seperti saya, pertimbangannya terus terang waktu saya mulai sungguh-sungguh ikut Tuhan, saya harus lihat sekeliling saya, siapa orang di sekeliling saya. Ya, maksudnya keluarga ya, bukan orang luar. Dan saya ingat Tuhan bilang, biarlah orang mati menguburkan orang yang mati. Jadi udah urusannya dia sendiri. Nah, kita kalau lihat firman Tuhan itu selalu tepat pada setiap orang. Seperti seorang dokter. Dokter itu pasiennya banyak. Kita tahu Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Dokter memberikan resep kepada si A begini, si B begini. Dokter itu mendiagnosa dengan tepat. Kita punya dokter di atas segala dokter, dan dokter kita, Yesus itu sanggup memberikan kepada kita resep yang kita tahu. Karena Tuhan itu pasti tepat, Dia maha tahu. Dia tidak sekedar Tuhan mengetahui keadaan kita, kondisi kita. Tapi Tuhan pengen mengobati, pengen menyembuhkan kita. Ingin menyembuhkan, ingin mengobati kita ya. Tapi manusia itu pada kebanyakan lah. Manusia itu hanya bisa memperkirakan. Dokter itu hanya bisa mengira-ngira. Bilang begini itu subjektif kan, itu subjektif. Kita juga seringkali menjadi orang yang subjektif kalau kita bahasa Cirebonnya kokoh gitu. Kekeh mengatakan pendapat tentang keadaan. Itu kekeh gitu. Nah, itu subjektif karena Tuhan itu sanggup untuk mengubah segala sesuatu. Kecuali kalau Tuhan itu sudah menaruh perkataannya kepada orang itu sehingga dia dapat mengatakan tepat seperti nabi-nabi gitu ya. Nah, Tuhan itu sedang bekerja menurut kebutuhan kita. Ya, Tuhan sedang bekerja menurut kebutuhan kita masing-masing. Flashback. Saya butuh apa? Saudara butuh apa? Ingat, Tuhan sedang bekerja menurut kebutuhan kita. Kita mungkin berdoa, tapi kita tidak atau belum melihat perubahan apapun. Apakah kita mau kecewa, apakah kita mau marah, apakah kita mau nyerah gitu ya. Nah, tergantung kita mau apa. Tetapi yang kita harus tahu, Tuhan pasti punya jawaban yang tepat. Kalau kita tahu Tuhan saja yang punya jawaban yang tepat, kita gandul ke Tuhan. Jangan pernah lepas, jangan pernah kecewa, jangan pernah marah, jangan pernah khawatir. Jujur saya juga suka khawatir, kalau khawatir tuh ragu-ragu, kalau khawatir itu setengah percaya setengah enggak, kadang percaya kadang enggak. Indranya masih panca indranya masih jalan gitu ya. Nah, kita tahu harus bagaimana mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan, dalam pelukan Tuhan kita ngerasakan aman. Coba cek saudara kan sering praise and worship. Ya. Di dalam hadirat Tuhan, semua ketakutan tersingkirkan. Kalau saudara bisa tetap menjaga hadirat Tuhan ada dalam hidup saudara, lama-lama yang saudara takutkan itu menyingkir, melemah. Tidak bisa menguasai kita gitu ya. Jadi kita terus berharap untuk berdoa. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di balik layar. Kita nggak ngerti apa yang terjadi di balik layar, tapi kita hanya tahu Tuhan sedang bekerja.
Karena Tuhan itu punya rencana sejak awal. Kita lihat ayatnya Efesus 3 ayat 8-9. 9 penekanannya ya. Efesus 3 ya. Padaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus. Kita punya kekayaan, yaitu kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia. Jadi ada rahasia, ada sesuatu di belakang layar yang Tuhan kerjakan. Tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah. Kalau kita kenal Allah, kalau orang percaya kenal dalam Allah, dia akan tahu bahwa ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan. Itu rahasia, kita nggak ngerti, tapi kita berjalan menurut hukum-hukum Tuhan. Tuhan menghendaki seperti itu. Rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dia menciptakan kita. Kita tahu Tuhan beri kita kasih karunia untuk mengenal Dia. Tuhan beri kita kasih karunia untuk kita bisa mengetahui di mana kapan saatnya Tuhan menyatakan isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah. Jadi kita harus mengenal Allah kita. Kalau kita mengenal Allah kita, kita akan tiba-tiba ngeh Tuhan sedang berbicara pada saya. Jangan sampai kita ini enggak tahu bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita. Sedih memang. Kita sama-sama beribadah dalam satu ibadah. Untuk ibadah hamba Tuhan menyampaikan firman. Yang satu ngeh, yang satu enggak. Itu menyedihkan saudara. Jadi kita harus berdoa. Tuhan sanggup memelekkan mata daripada keledainya Bileam. Walaupun Bileam menyatakan dirinya nabi, tapi dia tidak bisa melihat malaikat lagi berdiri di dekat jurang itu supaya menyetop dia. Enggak ngeh gitu, enggak lihat. Padahal dia nganggap dirinya nabi. Tapi Tuhan sanggup membuat mata keledainya bisa lihat. Ada malaikat yang jaga. Nah, kita harus berdoa. Ketika kita hidup menghadapi masalah, apapun yang terjadi. Seperti tadi lagu berkata, Tuhan Yesus baik gitu ya. Kita akan berkata Tuhan Yesus baik. Walaupun keadaannya kalau secara dunia mungkin dilihatnya gimana baik gitu ya. Tapi kita mau mengatakan Tuhan Yesus baik. Buka mataku Tuhan untuk melihat campur tangan Tuhan. Buka mataku untuk melihat sesuatu Tuhan yang sedang Engkau kerjakan dalam hidup kita. Kita harus belajar seperti itu ya. Jangan sampai kita ini cenderung menyerah apalagi marah ya. Tepiskan rasa khawatir. Kalau saya mulai khawatir menggerogoti, tepiskan rasa khawatir. Ada kalanya gini saudara, ketika kita berada, makanya dikatakan jangan menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah sesama orang percaya. Soalnya gini, ketika kita menghadapi dunia, menghadapi kenyataan, ada kalanya mulai menggerogoti kita, rasa khawatir di jiwa kita. Sebagai manusia kita nih ada khawatir. Apalagi kalau yang mendengarnya ini banyak hal yang membuat kita biar takut gitu tuh ya, mulai takut gitu tuh ya, deg-degan, mulai deg-degan gitu ya, takut gitu tuh ya. Nah, tapi ketika kita ketemu sama anak-anak Tuhan, pernah nggak saudara merasakan? Tapi saya rasa semua saudara kalau nyadarin pasti merasakan. Tiba-tiba iman saudara bangkit. Ada api dari saudara-saudara seiman yang dilemparkan, yang tertransfer, terimpartasi ke kita. Jadi kita mulai lagi kita semangat untuk ikut Tuhan, ikut ibadah dan berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman. Jadi jangan menjauhkan diri. Ketika saudara lemah, jangan menjauhkan diri. Banyak orang begini,
Kenapa enggak ketemu-temu ibadah? Ya saya lagi males lah, lagi ada persoalan. Aneh, justru lagi ada persoalan, justru datang kepada orang yang tepat. Orang-orang di sekeliling kita itu ditempatkan Tuhan untuk memberikan kekuatan. Untuk kita nih terbakar kembali gitu. Cinta kita, gairah kita terbangkitkan lagi. Kita harus seperti itu, jangan menjauhkan diri saudara. Kita harus senantiasa menyadari bahwa seperti Markus 11 ayat 24, ayat terakhir ya. Kita perlu menyadari, benar-benar selalu menyadari bahwa ada suatu kuasa yang sangat besar ketika mau berdoa, kita mau berdoa dan percaya. Karena itu aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus bilang, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi ketika kita berdoa dengan hati yang percaya, kita ngomong amin. Ketika kita ngomong amin, kita sepakat, Tuhan aku percaya. Di alam nyata mungkin belum kelihatan suatu perubahan, belum kelihatan jawaban doa kita, tetapi di alam roh itu sudah ada. Dan kita harus berkata, belajar terus berkata, amin Tuhan. Suatu saat kalau kita tidak menyerah, kita akan lihat apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan jawab, begitu. Jadi semua peristiwa yang menimpa kita itu sangat berarti punya makna. Bahkan karena ada pengaturan Tuhan, tidak ada satupun yang boleh terjadi atas orang percaya tanpa pengaturan Tuhan. Saya ketemu sama satu orang itu jarang bisa saya ketemui, tidak sengaja saya ketemu. Saya mau bicara sama, saya ingat waktu saya ketemu sama orang itu, saya selalu bicara karena dia bukan anak Tuhan. Saya selalu bicara tentang kebenaran, tapi kalau dia yang memulai, saya nggak berani memulai. Buat orang-orang yang mapan, sulit untuk masuk untuk memberitakan kebenaran. Orang itu datang, nah itu ngomong, saya cuma perhatikan aja kok beda sekali beberapa tahun yang lalu sama sekarang. Kelihatannya orang ini ada agak susah gitu ya, agak menurun ya, mungkin karena usia ya, kita juga kadang-kadang tidak nyadari orang mungkin lihat kita menurun. Kata Ibu Ina, gak apa-apa, jiwanya muda katanya. Ya sudah, ketemu orang itu ngobrol, tiba-tiba dia bicara begini, pokoknya yang penting itu berbuat baik. Memang semua orang, semua agama bilang yang penting itu berbuat baik. Masuklah saya mikir ya, orang baik belum tentu benar. Loh, kenapa kata dia? Kan berbuat baik. Terus saya bilang, banyak orang baik, banyak orang ngomong baik, belum tentu dia melakukan kebaikan. Tapi orang benar itu beda. Coba kamu lipat kasih contohnya sama saya katanya. Misalnya saya bilang, orang benar itu Tuhan Yesus, dia bilang apa? Stop kata dia, jangan itu, yang lainnya. Saya tantang dia, yuk ikut saya ke Sion, bilang gitu. Ikut saya ke Sion, ada satu tempat yang Tuhan suruh bangun, itu namanya Taman Tuhan. Kamu akan lihat apa yang Tuhan kerjakan di situ, kata saya bilang kayak gitu. Terus dia bilang, enggak lah, dia bilang, enggak bilang. Coba contohnya kata dia, baik dan benar. Ya sebenarnya kayak gini kata saya. Saya kan gak pernah ketemu kamu, tapi saya percaya setiap sesuatu yang Tuhan pertemukan itu pasti punya arti. Suatu saat nanti pasti ada, kata saya itu. Ya itu boleh kata dianya. Terus kenapa kamu gak mau ngomong itu tentang Tuhan gitu ya. Terus dia cerita kenapa dia nggak mau bicara soal itu, kenapa dia cerita. Ya sudah kata saya itu, ya udah nggak apa-apa. Pulangnya saya pulang, yuk tak ajak lagi ke Sion. Nanti saya temenin kata saya itu, kamu pergi ke Sion.
Terus dia tepuk-tepuk saya. Ya, dia bilang gitu. Dalam hati saya, Tuhan buat dia bertobat. Dia punya segala-galanya. Dia puas, tapi wajahnya saya lihat kurang menyimpan sesuatu gitu ya. Menyimpan sesuatu. Kasihan. Jadi kita tahu, tidak ada satupun hal yang menimpa orang Kristen secara kebetulan tanpa pengaturan Tuhan. Jadi semua sudah diatur Tuhan. Ketemu siapa aja, semua sudah Tuhan yang atur. Kita harus berjalan dengan iman, bukan dengan apa yang kita lihat. Sebab apa yang kita lihat itu sementara. Harus selalu ingat, apa yang kita lihat sementara, yang tidak sementara itu adalah firman. Firman yang ada di dalam hati kita. Jika itu rema buat kita perkatakan, itu mengubahkan alam roh jadi kenyataan. Asal kita percaya. Jangan, pesan saya, jangan kita itu tidak percaya. Seperti sekarang banyak yang berkata, Tuhan Yesus tidak berubah kan. Kuasanya tidak berubah sampai selama-lamanya. Jangan kita jadi orang percaya. Kita semua kan orang percaya, tetapi kita tidak percaya akan kuasa Tuhan. Percayalah kuasa Tuhan. Satu-satunya yang berkuasa cuma Tuhan. Orang bilang, apa sih? Kemarin tuh saya dengarnya, orang pinter, orang yang pandai. Orang yang pandai berilmu itu ada yang lebih pandai. Nah, terus orang yang ada lagi yang lebih gitu ya. Nah, Tuhannya dia itu ada di langit, tapi Tuhan kita langit di atas segala langit karena Dia yang menciptakan. Pegang firman Tuhan, percaya Tuhan Yesus selalu tidak pernah meninggalkan kita. Di belakang layar Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang besar buat kita semua. Percaya saja, itu aja yang bisa saya bagikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oh iya. Yuk kita akan kita berdiri, kita angkat minyak yang kita oleskan. Bapa, kami mengangkat tangan kami. Ada minyak urapan yang daripadamu Tuhan. Minyak Engkau berikan kepada kami. Supaya minyak ini Tuhan mengurapi kami, menandai kami, memeteraikan kami Tuhan. Dan biarlah kami penuh dengan sukacita yang daripadamu, yang adalah kekuatan kami. Kami menaruhkan Tuhan pada dahi kami Tuhan. Biarlah pikiran Kristus yang memenuhi kami. Semua pikiran yang bukan dari Tuhan, biarlah tersingkirkan. Mata ini Tuhan, Engkau celikkan. Buat mata kami lebih jelas melihat segala sesuatu yang ilahi yang daripadamu. Karena kami hanya dapat berhubungan secara supranatural dengan Tuhan yang adalah supranatural. Dan kami mau mempercayai perkara-perkara supranatural yang hanya daripadamu saja Tuhan. Yang bukan daripadamu Tuhan kami mau tolak. Ini telinga kami Tuhan. Kami menyerahkan telinga kami untuk kami mendengar suaramu. Telinga seorang murid yang mendengar gurunya yang mengajar kepada kami. Kami urapi mulut lidah bibir kami Tuhan. Biarlah yang keluar dari mulut lidah bibir kami adalah dari hati kami karena kami percaya bahwa segala sesuatu dapat diubahkan oleh firman-Mu. Ada kuasa mencipta di dalam hati kami Tuhan karena Engkau yang memberikannya Tuhan. Dan kami mau mencipta sesuatu yang bukan daripada Tuhan untuk kami ciptakan baru Tuhan. Karena Engkau mengutus Roh-Mu membarui segala sesuatu yang tidak pada tempatnya. Terima kasih Bapa, kami urapi Tuhan olesi akan
tengkuk kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala ketidakpercayaan, keraguan-raguan kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala kesombongan dan percaya yang bukan daripadamu, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan tangan kami Tuhan. Buat tangan ini Tuhan melakukan sesuatu yang memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kaki kami Tuhan. Kami mau kaki-kaki ini melangkah pada jalan-jalan yang Engkau tentukan bagi kami. Dan kami menyerahkan hati kami Tuhan. Biarlah hati kami Engkau penuhi dengan air kehidupan yang daripadamu Tuhan. Supaya kami boleh dipenuhi, mengalirkan air-air kehidupan yang akan menghidupkan setiap hal-hal yang kami temui yang sedang menuju kepada kematian. Buat kami Tuhan benar-benar menjadi berkat bagi orang lain. Terpuji akan nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama berkata, amin.